Oke, halo teman-teman. Nah, kita coba soal di Covius ini juga. Di sini di soal, PT Mizuno tahun 2016 menghasilkan sales sebesar 400.000 dengan COGS 70%, operating expense 10%. Yang namanya COGS maupun operating expense ini kan merupakan salah satu bagian dari income statement ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, common size dari income statement itu base-nya adalah sales. Berarti 70% ini adalah 70% dari 400.000 atau dari sales. Dan operating expense-nya juga seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan tax-nya 30% dengan depresiasinya 40.000 per tahun. Di sini kita asumsiin aja bahwa operating expense yang 10% dari sales ini belum termasuk dari depresiasi. Jadi depresiasinya kita masukin lagi ke perhitungannya. Nah, pertanyaannya berapa sih operating cash flow-nya? Kembali lagi di sini operating cash flow, oke? Jadi, operating cash flow itu teman-teman bisa pakai rumusnya ini aja. Ini EBIT 1 kurang T plus depresiasi. Apa itu EBIT? EBIT adalah earning before interest and tax. Nah, jadi untuk mencari operating cash flow itu EBIT-nya kita kaliin 1 dikurang T dulu, baru ditambah depresiasi. 1 kurang T ini adalah 1 dikurang persentase dari pajak atau tax. Nah, langsung aja kita coba dulu buat income statement-nya. Nah, untuk bab pertemuan ke-9 ini teman-teman harus hafal format dari income statement. Udah kita masukin dulu. Di sini ada sales. Ya, sales itu sebesar 400.000, udah diketahui tadi di soal. COGS-nya menjadi 280.000. Dari mana? Dari 70% dikali sales. 70% dikali 400.000 adalah 280.000. Dan akhirnya kita dapat gross profit sebesar 120.000. Nah, di soal kan udah diketahui juga nih, operating expense-nya udah ada 10% dari sales. Akibatnya operating expense-nya 40.000. Karena tadi kita asumsinya depresiasinya belum termasuk ke operating expense, kita masukin aja depresiasinya, baru dapat EBIT sebesar 40.000. Nah, untuk mencari operating cash flow, kembali lagi kita pakai rumus ini, EBIT 1 kurang T ditambah depresiasi, tinggal kita masukin aja nih angkanya. EBIT-nya 40.000, 1 dikurang 0,3, karena rate pajaknya segini, ditambah depresiasinya adalah 40.000. Makanya kita mendapatkan hasil operating cash flow-nya adalah 68.000. Oke, ini masih basic-basicnya, kita masih pengenalan dulu. Nanti kita bakal bahas problem di buku Titman. Kemudian kita masuk ke soal kedua, kita coba lagi. Misalkan di sini ada data di mana masing-masing current asset, account payable, accrued expense, dan note payable di tahun 2018 dan 2019. Kita diminta untuk menghitung NOWC atau Net Operating Working Capital. Nah, di sini ada current asset masing-masing. Ingat, operating working capital itu kita hanya membandingkan antara operating current asset dikurang operating current liabilities. Jadi kita cari masing-masing tahun, yaitu 2018 dan 2019. Kembali lagi kita ingat, yang namanya operating itu kita nggak mengenal yang namanya bunga atau interest, karena interest itu udah other. Jadi kira-kira sebelum kita menghitung semuanya nih, kira-kira dari 4 akun ini yang mengandung interest yang mana teman-teman? Bener, note payable. Ingat ya, yang namanya notes payable maupun notes receivable itu ada interest. Nah, karena kita hanya untuk operating working capital, maka notes payable kita eliminasi. Kita coret aja, kita nggak perlu hitung. Nah, kita cari operating working capital tahun 2018, berarti operating current asset-nya mana? Yang ini aja, 10.000. Ya kan? Dikurang operating current liabilities, berarti account payable ditambah accrued expense, 9.000 ditambah 3.000, 12.000. Berarti operating working capital tahun 2018 adalah minus 2.000, karena memang di sini lebih banyak current liabilities ketimbang current assetnya. Hal yang sama kita lakuin untuk di tahun 2019, current assetnya 12.000, dapat operating current liabilitiesnya, account payable ditambah accrued expense, 11.000 tambah 2.000, 13.000, dan akibatnya kita mendapatkan minus 1.000. Oke, baru bisa kita cari net operating working capital. Berarti operating working capital 2019 kita kurangkan dengan
2018. Berarti min 1000 kita kurangkan dengan min 2000. Akibatnya kita adalah ada net sebesar 1000. Berarti yang ini ya, clue-nya ketika ada tanda plus berarti cash outflow gitu. Nah, oke, kita udah dapat. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini yang lumayan susah ya. Kita lihat. Oke, mesin dengan harga 100.000 dengan biaya instalasi sebesar 20.000, ini termasuk biaya relevant cost, masa manfaat 5 tahun. SV, nah SV ini adalah self value, nanti berguna untuk perhitungan capex di akhir tahun, karena capex terkait dengan nilai aset tetap sebesar 10.000, tax 30%. Diharapkan revenue-nya adalah 200.000 per tahun, COGS 60% dari revenue, operating expense 20% dari revenue, sudah termasuk depresiasi, jadi kita nggak perlu cari depresiasinya, kita masukin ke sini, nggak perlu lagi. Jadi mesin baru ini membutuhkan tambahan operating working capital sebesar 20% dari harga mesin. Pertanyaannya, berapa sih free cash flow-nya? Terus berapa NPV apabila R-nya 10%? Nah, kita ketemu lagi sama NPV. Kita cari. Oke, di sini ada ini. Kita cari initial outlay-nya dulu. Di sini ada price-nya tadi 100.000 dengan biaya instalasi sebesar 20.000. Nah, kalau dalam akuntansi 100.000 ditambah 20.000 ini atau 120 ini merupakan cost of asset. Oke, karena harga aset ditambah biaya relevant cost sampai aset itu siap digunakan itu menjadi cost of asset. Nah, jangan lupa kalau untuk initial outlay itu ditambah lagi yang namanya working capital. Berarti initial outlay-nya adalah 140.000. Nah, untuk depresiasi teman-teman pakai 120.000. Kenapa bukan 140.000? Ya karena cost of assetnya adalah 120.000. Total aset, cost of asset total ditambah dengan biaya instalasi tadi. Dikurang salvage value-nya, biaya sisa atau residu. Dibagi masa manfaat. Berarti depresiasi per tahunnya adalah 22.000. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mencari free cash flow-nya itu operating cash flow dikurang net operating working capital dikurang dengan kenaikan ya. Berarti kalau ada penurunan NOWC itu berarti ditambah, sedangkan di sini dikurang kenaikan capex. Kalau berarti ada penurunan capex berarti ditambah. Nah, oke. Di sini langsung aja kita lihat dapat ya. Masing-masing karena dari tahun 1 sampai ke 4 itu sama, udah dapat di sini berapanya. Nah, free cash flow dari tahun 1 ke 4 itu 50.000. Sedangkan di tahun kelima adalah sama operating cash flow-nya 50.000. Tapi jangan lupa kalau di terminal term atau di akhir tahun itu ada recapturing dari operating working capital-nya sebesar 20.000. Udah diketahui di soal tadi 20.000. Dan jangan lupa SV, self value ini adalah menambah nilai capex di akhir periode sebesar 10.000. Berarti free cash flow di tahun kelima adalah 80.000. Oke, kita udah dapat nih. Baru kita bisa cari NPV-nya. Nah, ini NPV-nya teman-teman. Ingat rumus NPV kan 50.000 per 1 ditambah R dipangkatkan N. Di sini karena masih tahun pertama itu kita karena tadi rate-nya 10%, 1,1 dipangkatkan 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Jangan lupa free cash flow di tahun kelima itu beda tadi 80.000 per 1,1 pangkat 5. Hasil ini free cash flow dari 1 sampai 5 kita kurangkan dengan initial outlay. Ingat dikurangkan initial outlay bukan cost of asset. Dikurang initial outlay kita dapat NPV-nya 68.000 sekian. Karena NPV-nya positif berarti pembelian mesin tadi kita ACC. Oke, sekian dulu. Kita lanjutkan di video selanjutnya.